pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, beta nama Otniela Tumeten. Beta NPM 12 11420 1190 210. Beta dari UKIM, Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan. Di sini beta ingin melakukan penyuluhan terkait dengan gagal ginjal kronis. Kira-kira beta bisa minta waktu kontra waktu dengan teman-teman. Kira-kira 30 menit ke depan beta akan menyampaikan beta punya materi sekaligus mengevaluasi teman-teman untuk ada dalam penyuluhan yang akan berlangsung. Mungkin izin waktu sebentar, kita buka materi. Ini nanti ini pada ini. Ya teman-teman, di dalam leaflet itu teman-teman bisa baca itu poin-poin penting saja yang beta muatkan di dalam leaflet terkait dengan gagal ginjal kronik. Teman-teman, di sini beta punya SAP atau satuan acara penyuluhan itu tidak melebihi dan tidak melewati daripada pokok bahasan. Yang pertama, beta berbicara tentang gagal ginjal kronik atau disingkatkan GGK. Dengan subpokok pembahasan itu batasan asupan cairan pada pasien GGK dengan sasana kepada teman-teman di Dusun Tupa, pemudi di Tupa, pemuda-pemudi Tupa pada hari ini tanggal 22 Maret 2023. Tadi beta kontra waktu dengan teman-teman kira-kira 30 menit ke depan. Teman-teman, di sini juga beta pun tujuan memberikan penyuluhan itu supaya teman-teman diberikan penyuluhan. Setelah diberikan penyuluhan ini diharapkan teman-teman bisa mampu menerapkan itu dalam teman-teman punya hidup sehari-hari untuk pembatasan cairan yang sesuai untuk masalah kesehatan GGK yang dialami. Dengan tujuan khusus itu teman-teman setelah mengikuti penyuluhan selama 30 menit, teman-teman dapat mampu menjelaskan pengertian GGK, menyebutkan penyebab dari GGK, dan menyebutkan pembatasan asupan cairan pada klien GGK nanti di evaluasi terakhir. Nah, ini teman-teman bentuk evaluasi yang nanti kita akan dilakukan pada akhir penyuluhan. Yang pertama itu bentuknya teman-teman secara esai, tapi saya jawab secara esai, tapi bentuknya secara lisan. Dan waktunya semua sekitar 2 menit, jumlah soalnya hanya 3 soal. Jadi banyak-banyak teman-teman, mungkin satu orang bisa 1 soal. Ya teman-teman, kita masuk dalam materi gagal. Apa itu sih gagal ginjal kronik? Teman-teman, gagal ginjal kronis atau GGK kronik atau kronis itu sama saja. Definisikan sebagai kondisi di mana ginjal mengalami penurunan fungsi secara lambat, progresif, irreversibel, dan samar atau insidius, di mana kemampuan tubuh itu gagal dapat dalam mempertahankan metabolisme, cairan dan keseimbangan elektrolit sehingga bisa berbahaya bagi tubuh. Ya, kalau teman-teman punya cairan menumpuk atau cairannya berlebihan di dalam tubuh, keseimbangan elektrolitnya tidak bagus sehingga tubuh itu semakin hari semakin menurun fungsi ginjalnya sehingga berbahaya bagi teman-teman. Ya teman-teman, apa saja penyebab terjadinya gagal ginjal kronik teman-teman? Teman-teman bisa dilihat di leaflet. Penyebabnya itu bisa diabetes mellitus, ada juga hipertensi, infeksi ginjal, bahkan juga kolesterol tinggi teman-teman. Kolesterol tinggi pada batas normal juga dapat menyebabkan gagal ginjal kronik. Yang berikut juga ada asam urat. Asam urat kan makanya kalau mau dilihat itu terjadi juga karena salah makan, salah kelebihan ini dan kelebihan itu sehingga teman-teman bisa terjadi penyebabnya gagal ginjal kronik karena asam urat. Ada juga batu ginjal dan merokok teman-teman. Sayang-sayang di sini tidak ada pemuda-pemuda. Kalau pemuda-pemuda penting untuk disosialisasikan hal ini karena merokok juga dapat menyebabkan gagal ginjal yang kronik. Bedanya juga dengan hal-hal yang lain daripada perokok. Teman-teman, ini tips bagaimana sih cara pemberian cairan pada klien dengan GGK untuk mengurangi rasa haus. Nah
Karena kan kalau memberikan pasien GGK ini kan kekurangan cairan kalau mau dilihat, penumpukan cairan yang berlebihan. Jadi bagaimana caranya untuk tips yang paling ampuh, yang paling aman untuk memberikan cairan kepada pasien atau klien dengan gagal ginjal kronis? Yang pertama itu hindari teman-teman, hindari makanan dengan rasa asin dan pedas. Teman-teman kalau berikan makanan yang rasa asin berlebihan atau pedis atau pedas itu kan dapat apa mau dibilang, kalau rasa asin minum air banyak, rasa pedas minum air banyak, itu sudah melewati daripada tips memberikan cairan pada klien GGK. Yang kedua, biasakan untuk membaca kandungan label makanan yang tidak mengandung garam, natrium, seperti saus, kecap, sosis, dan lain-lain. Kebanyakan kalau teman-teman mau beli makanan, teman-teman langsung makan saja, tidak baca dia punya cara kandungan apa saja yang ada di angka AKG, bahkan yang ada di label-label makanan yang terlampir, itu teman-teman langsung makan saja, langsung minum saja, langsung pakai saja tanpa melihat hal-hal sedemikian, sehingga dapat mengganggu, dapat membatasi GGK ini dapat berlebihan. Yang ketiga, selalu berada di tempat yang sejuk. Teman-teman, disejukkan di sini kan sejuk, lokasinya adem, itu dia tidak akan menggunakan minum air yang berlebihan. Yang keempat, lakukan perencanaan dan pembagian cairan yang akan dikonsumsi dalam sehari. Kan tipsnya itu kan 8 sampai 10 gelas per hari. Teman-teman bisa perencanaan 1 jam, atau pagi hari kita minum sekian, siangnya kita minum sekian, malamnya kita minum sekian, sehingga 8 sampai 10 gelas per hari itu tercukupi untuk teman-teman konsumsi dalam sehari. Yang berikut teman-teman, hindari minum sirup dan es manis karena memicu rasa haus. Kebanyakan kalau kita minum sirup atau minum es manis, itu kadang-kadang balik kembali rasa haus, bukan rasa segar. Memang rasa segar sih, tapi kayak kebanyakan bagaimana, kayak akan balik bikin katong haus begitu ya, cepat dahar, cepat kering, katong punya tenggorokan, sehingga katong balik minum dan minum terus, sehingga penumpukan cairan dan berakibatkan GGK. Yang keenam, saat minum obat gunakan air sedikit. Teman-teman, kebanyakan kalau mau dibilang orang-orang awam minum obat itu minum airnya sangat berlebihan karena takut kesedak, takut dia tidak tertelan, sehingga mengakibatkan hal yang fatal untuk GGK. Padahal minum obat hanya menggunakan air yang sedikit. Karena kenapa? Kalau minum obat dengan airnya sedikit, dia sudah tertelan, itu sudah pasti tetap dia tertelan ke dalam lambung. Yang ketujuh, gunakan gelas yang kecil saat minum. Gunakan gelas yang kecil saat minum ini kebanyakan mau dilihat pada saat makan, di mana di nasi padang atau makan di restoran-restoran, itu gelasnya tinggi banget, besar banget. Nah, itu kan kebanyakan penumpukan cairannya seperti demikian. Hal itu juga untuk membuat pasien dengan GGK itu dapat lebih. Yang berikut, sikatlah gigi kumur-kumur menggunakan air dingin yang dicampur daun mint, serta menghisap permen lemon untuk membantu pengeluaran air liur, mencegah mulut kering. Yang kesembilan, makanlah buah apel hijau atau pepaya yang dapat memberikan rasa segar. Kebanyakan anak-anak muda sekarang jarang memakan buah-buahan, kebanyakan hanya merokok. Kebanyakan paling aktif itu merokok, jarang makan pepaya, jarang makan sayur, jarang makan ini. Kebanyakan mie instan yang siap jadi, tidak mau kerja lagi, tidak mau. Anak-anak muda yang mau kerja untuk langsung mendapat makan, tapi mau instan, siap saji saja. Beta beli saja di sini, beta beli sarimi saya, beta bikin, beta susah makan. Itu kan kebanyakan bisa mengakibatkan GGK juga. Yang ke-10, sering bertukar pengalaman dengan pasien lain, bagaimana cara mengatasi rasa haus, saling membantu dan mendukung. Jadi gitu teman-teman, sering katong bertukar pengalaman, katong
ya bertukar cerita dengan pasien lain bagaimana cara mengatasi rasa haus, ya, saling tidur dan membantu. Ya, ya terima kasih. Oke teman-teman, ini merupakan cara-cara pencegahan gagal ginjal kronik sesuai di teman-teman leaflet. Itu kan ada beberapa cara-cara pencegahannya. Pencegahan ini bisa saya untuk pasien-pasien atau teman-teman yang sudah mengalami gagal ginjal kronik, ataupun pencegahan ini adalah cara untuk mencegah sebelum terjadi hal demikian atau gagal ginjal kronik. Yang pertama, teman-teman harus rajin berolahraga dan beraktivitas agar badan tetap sehat dan segar. Kalau teman-teman malas untuk berolahraga, malas untuk beraktivitas, melakukan aktivitas, itu dapat menyebabkan teman-teman penumpukan kalori, penumpukan berat badan, bahkan juga penumpukan cairan yang berlebihan, sehingga terjadinya gagal ginjal kronik. Yang kemudian, teman-teman harus rajin minum air putih, minimal 8-10 gelas per hari. Itu harus karena itu dianjurkan dalam WHO juga, dari bahkan di Jetcase atau di Kemenkes itu dianjurkan sedemikian. Yang berikut, periksa fungsi ginjal. Teman-teman periksa fungsi ginjal setiap sebulan sekali di pelayanan kesehatan. Teman-teman bisa periksa di puskesmas, bahkan di dokter-dokter atau di rumah sakit. Karena kebanyakan kalau teman-teman tidak periksa, katong tidak tahu apa yang akan terjadi dengan katong punya ginjal. Kadang-kadang teman-teman juga tidak konsumsi anti nyeri, teman-teman juga konsumsi obat. Pencegahan yang berikutnya juga teman-teman tidak boleh konsumsi obat anti nyeri yang dalam jangka panjang tanpa resep dokter. Maksudnya kalau teman-teman sakit atau keseleo atau nyeri apapun, itu jangan langsung minum obat, beli obat yang sudah memang untuk dikhususkan untuk anti nyeri, lalu teman-teman minum saja, minum dan minum terus. Itu juga dapat menyebabkan ketemu punya ginjal ini rusak. Bahkan ketemu punya alat-alat kesehatan, alat-alat organ-organ dalam ini juga rusak karena atau minum obat yang memang tanpa seharusnya atau minum obat yang memang untuk nyeri, tetapi dengan jangka yang panjang tanpa resep dokter yang sesuai. Yang berikut teman-teman, menjaga kadar gula darah tetap normal. Teman-teman menjaga kadar gula darah atau glukosa dalam darah ini tetap normal. Teman-teman jangan makan manis-manis, jangan makan makanan yang terlalu berlebihan kadar gulanya dalam makanan, karena dapat menyebabkan GGK. Tapi kalau teman-teman makan yang sesuai yang dengan standar yang memang ditetapkan dalam kesehatan, itu tidak menyebabkan gagal ginjal kronik. Sehingga menjaga kadar gula tetap normal ini juga penting untuk pencegahan GGK. Yang berikut teman-teman, menjaga badan tetap ideal. Kebanyakan orang obesitas atau berat badan yang berlebihan atau yang kurang pun juga dapat menyebabkan gagal ginjal kronik. Jadi teman-teman jaga makan, jaga postur badan, jangan tinggi lalu badan gemuk atau pendek dan gemuk, bahkan juga jangan tinggi atau kurus, jangan pendek atau kurus, itu juga tidak bagus. Sehingga menjaga berat badan yang tetap ideal, misalnya kayak beta, itu bagus karena ini salah satu bentuk untuk pencegahan gagal ginjal kronik. Ya teman-teman, ya teman-teman, sesuai dengan kesepakatan kita bersama tadi, bahwa beberapa menit kita melakukan penyuluhan, dan sekarang kita masuk dalam diskusi dan tanya jawab. Sekarang kita lemparkan kepada teman-teman, boleh bertanya apa saja. Ya teman-teman, sesuai dengan kita punya kesepakatan tadi bersama, bahwa melakukan penyuluhan ini dia kurang efektif atau kurang manisnya itu tanpa diskusi tanya jawab. Jadi kalau tanpa feedback dari teman-teman kepada beta kepada teman-teman ini juga sama saya akan sia-sia. Jadi bagusnya untuk teman-teman bertanya. Mungkin pertanyaan pertama beta buka dalam 2 babak. Yang pertama babak tanya jawab. Babak pertama untuk tanya jawab, dan babak yang berikutnya diskusi. Ini kita saling sanggah-sanggah saja untuk ketemu
melakukan penyuluhan ini saat ini. Dipersilakan teman-teman. Oke, mungkin saya di Ya, sini saya ingin bertanya pada slide yang menjelaskan tentang tips. yang tips. Oh ya, sini kan? Ya, pada poin ke-8 di situ dikatakan kalau sikatlah gigi kumur-kumur menggunakan air dingin yang dicampur daun mint serta menghisap permen. Nah, pertanyaan saya di sini yang lebih fokusnya kepada kumur-kumur menggunakan air dingin yang dicampur dengan daun mint. Kalau sepengetahuan saya tuh ada beberapa Pepsodent yang sudah langsung dengan dicampur dengan daun mint ini. Tapi pertanyaan saya di sini, kalau misalnya kita dianjurkan untuk selalu kumur-kumur menggunakan air dingin yang dicampur dengan daun mint ini, itu kalau kita melakukannya setiap hari, apakah ada efek samping daripada hal tersebut dan apakah itu bagus untuk kita melakukannya setiap hari begitu? Saja, terima kasih. Ya, mungkin langsung saya teman-teman supaya satu kali kita sistem panel Ya, supaya nanti terakhir baru kita jawab sama-sama. baik. Ya mungkin ada lain. Kita jual Nanti gue tahu sini baru. oh iya Pak, Ya. kita katanya di sini lain tapi di poin 9 tentang makan buah apel hijau atau pepaya dapat memberikan rasa segar. Buah apel hijau, kalian tahu kan buah apel ini kan memang akan banyak air tuh, buah apel hijau. Kenapa katong sing makan buah apel merah? Apakah buah apel hijau dan buah apel merah ini punya perbedaan untuk mengatasi atau mengurangi rasa haus ini? Atau bagaimana? Iya. Ada yang lain lagi? Ya, saya mungkin saya ingin bertanya mengapa merokok itu menjadi penyebab gula kronik. Padahal kita lihat kan banyak orang itu kan terpengaruh atau sudah tergantung pada menghisap rokok begitu. Tapi kita tidak tahu bagaimana apakah mereka tuh sakit gula kronik atau tidak. Otomatis itu menjadi pertanyaan mengapa gula kronik itu disebabkan dari merokok. Ya teman-teman, kita mengapresiasi baik kepada teman-teman punya bertanya. Di sini kita mungkin mencoba menjawab apa yang kita tahu dari pertanyaan teman-teman yang berikan kepada kita. Yang pertama, sikatlah gigi dan kumur-kumur menggunakan air dingin. Ya, di sini kita mencoba menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Kakak Sali. Kakak Sali tadi pertanyaannya, jika kumur-kumur menggunakan air dingin yang dicampur daun mint, kalau terus-terusan penggunaannya, apakah ada efek samping terkait dengan hal ini? Pertanyaannya simpel saja, jawabannya simpel saja, Kakak Sali. Yang dimana ini kan tips pemberian cairan pada klien dengan GGK untuk mengurangi rasa haus. Kalau daun mint kita pakai atau penggunaan daun mint untuk penyekatan gigi itu kan membuat nafas segar, dalam tenggorokan ini segar. Jadi kebanyakan jarang untuk minum air lagi, makanya kayak macam lama untuk katong cepat kehausan. Sama hal dengan kalau katong menggunakan kita Pepsodent atau pasta gigi yang lain. Ya, kalau pasta gigi yang putih itu kan kebanyakan cepat karena tidak ada kandungan daun mint bahkan lemon yang di dalam kandungan pasta gigi tersebut. Mungkin setahu kita selebih itu. Yang berikut, makanlah buah apel. Pertanyaan dari kakak siapa yang tadi? Oh ya, kakak Helsi. Kakak Helsi, apa perbedaan buah apel hijau dan apel merah? Kalau mau dilihat buah apel hijau dan apel merah ini perbedaannya itu kecil dan besar. Apel hijau ini kan kebanyakannya kecil, otomatis kandungan air dalam apel hijau ini dia sedikit. Kalau apel hijau merahnya besar, kandungan airnya dalam apel merah juga banyak. Jadi kalau penggunaan makan buah apel hijau dan pepaya ini kayaknya perbedaannya seperti demikian. Setahu kita mungkin seperti itu. Yang berikut juga dari kakak apa? Kakak Erika. Oh, kakak Erika. Ya. Kakak Erika tadi pertanyaannya tentang merokok. Kita kurang tangkap baik-baik dia punya pertanyaan. Coba kakak Erika ulang. Ya, tadi kan saya ingin bertanya tentang apa sih hubungan merokok
dia menjadi penyebab gangguan kronik, karena kebanyakan kan orang merokok ini kan mereka tuh kan sudah tergantung pada merokok, namun kita tidak tahu apakah mereka tuh mengalami penyakit gangguan kronik, karena kebanyakan orang yang rokok itu belum dilihat bahwa mereka tuh mengalami gangguan kronik. Jadi kan kakak menambahkan merokok merupakan penyebab gangguan kronik. Jadi apa sih hubungannya dengan gangguan kronik itu merokok? Oh, apa hubungannya merokok dengan gagal ginjal kronik? Kita langsung saja, gagal kalau gagal ginjal kronik itu kan maksudnya kalau mau dilihat, kalau kita bisa perokok, kita kan cepat haus, cepat ngantuk atau cepat lemas. Namanya kan kalau kita pasifnya seperti begitu. Kadang-kadang juga kalau perokok yang aktif juga seperti demikian, cepat haus dan cepat sudah karena kecanduan sehingga teman-teman juga dapat cepat haus. Yang pertama, kalau kita mengkonsumsi rokok, kita bisa hipertensi karena darahnya tinggi. Bahkan juga teman-teman kehilangan nafsu makan karena sudah kecanduan dalam hal sedemikian. Nah, hal-hal seperti begitu juga teman-teman tidak dapat berkonsentrasi, teman-teman juga dapat sesak, apalagi kalau perokok pemula. Hal-hal demikian itulah yang menjadi tanda dan gejala pada gagal ginjal kronis. Jadi apa hubungannya tadi dengan merokok dengan GGK atau gagal ginjal kronis itu seperti demikian. Maksudnya kalau merokok ini kan menyebabkan hipertensi, lemas dan sulit tidur, kehilangan nafsu makan karena sudah kecanduan, sakit kepala juga bisa jadi, tidak dapat berkonsentrasi karena sudah terlalu asik dengan merokok, karena sering merokok itu menyebabkan juga GGK. Karena hal-hal sedemikian merupakan tanda dan gejala dari ginjal kronis. Ya, itu teman-teman, ada yang mau disanggah atau ditanya balik atau apa? Ya. Ya, beta rasa teman-teman bisa pahami dan bisa mengerti apa yang beta sampaikan dalam penyuluhan tadi. Nah, sekarang kita mengevaluasi teman-teman. Apakah teman-teman paham atau mengerti, tangkap dari beta materi yang tadi beta sampaikan di depan? Yang pertama teman-teman, apa yang maksud dengan GGK atau gagal ginjal kronik? Yang kedua, teman-teman coba sebutkan penyebab dari GGK ini seperti apa. Gagal ginjal kronik dia punya penyebabnya apa saja. Sebutkan saja teman-teman yang teman-teman tahu, atau bisa juga teman-teman ambil dari penyebab yang lain yang dari teman-teman sudah lihat, atau teman-teman punya keluarga yang mengalami GGK, atau teman-teman punya teman, sahabat, atau bahkan sesuai dengan kita punya kesepakatan bersama tadi juga di penyuluhan, bahwa kalau penyuluhan ini tidak ada evaluasi atau feedback juga tanya balik. Tadi kan teman-teman sudah bertanya pada beta, sekarang beta biar tanya-tanya kepada teman-teman, apakah teman-teman paham atau mengerti apa yang maksud dengan GK yang tadi beta sampaikan dalam penyuluhan tadi. Bahkan juga teman-teman bisa sebutkan penyebab apa-apa saja dari gagal ginjal kronis. Bahkan juga teman-teman bisa sebutkan cara pembatasan cairan pada klien atau pasien nanti dengan gagal ginjal kronis untuk mengurangi rasa haus. Kita langsung saja teman-teman, ya, waktu feedback itu ada. Mungkin dari kakak LC, karena kakak LC tadi bertanya bagus terkait dengan perbedaan apel hijau dan apel merah. Kan itu kan itu kan juga tips. Iya. Tadi kan sudah bertanya pasti sudah mengerti lah. Ya. Ini mau 3-3 kan? Kalau boleh 3-3 apa-apa. Ya, kita mau coba menjawab terkait dengan yang tadi kita kakak jelaskan. Tolong maaf kalau akan ada salah kurang-kurang. Jadi menurut kita gagal ginjal kronis itu ginjal yang mengalami gangguan. Dia punya fungsinya itu mengalami gangguan karena ada kerusakan di dia punya jaringan. Ya, kalau betul. Penyebab itu bisa karena batu ginjal karena mungkin dia tahan kencing, terus yang tadi merokok,
terus ada obesitas, tekanan darah tinggi. Lalu kalau untuk cara pembatasan cairan tuh tadi hindari makanan yang asin dan pedas, terus sikat gigi dan kumur-kumur dengan air dingin dan daun mint, juga dengan air lemon kalau tidak salah tadi ada lemon kan. Terus dengan itu makan buah apel hijau dan buah pepaya. Ya. Ya mungkin itu saja. Susah ingat jangan marah. Saya apa yang penting punya ada kakak tangkap dengan beta punya penyuluhan. Tadi beta sampaikan itu. Terima kasih. Iya. Mungkin kakak Erika. Beta cuma ingat sedikit saja yang tadi itu kalau GGK tuh ginjal sudah tidak dapat berfungsi lagi, lalu sudah terjadi lama. Kemudian penyebab cuma kita tahu tuh diabetes, hipertensi, merokok. Lalu cara pembatasan cairan pada klien mencegah rasa haus tuh kita tangkap tuh kayak kurangi makanan pedas, dengan asin, makan apel hijau dengan makan buah pepaya. Habis itu ada minum air tuh, minum obat tuh, minum air sedikit, dan lain-lain gitu. Itu saya minta tahu. Ya. Terima kasih kakak Erika. Ya. Teman-teman, beta rasa sudah teman-teman tanggap beta punya penyuluhan. Ini yang terakhir kakak Sali mungkin kasih terperinci, makanya kasih lebih menjamin begitu apa sih yang dimaksud dengan GGK, lalu apa penyebab dari GGK. Makanya teman kakak Sali juga bisa sebutkan cara-cara untuk pembatasan cairan kepada klien dengan GGK untuk mengurangi rasa haus. Menurut saya yang tadi sudah dijelaskan oleh Tuhan itu bahwa gagal ginjal kronis ini merupakan suatu keadaan di mana ginjal itu dia punya fungsi menurun yang disebabkan karena adanya kerusakan ginjal yang lama atau yang kita tahu dengan kronik ini. Terus dia disebabkan karena ada penyakit diabetes ataupun batu ginjal, terus karena merokok, hipertensi dan lain-lain. Terus dari dia punya cairan itu seperti yang tadi sudah dikatakan kalau tips-tipsnya itu untuk mengurangi makanan yang pedis, terus kayak mengontrol tubuh yang ideal dengan berolahraga, minum air yang baik, terus juga yang tadi sikat gigi dengan kumur-kumur menggunakan air dingin yang dicampur dengan air mint, terus atau perencanaan pembagian cairan yang akan dikonsumsi. Jadi yang intinya tuh kita lebih memfokuskan kepada kebutuhan diri. Kalau kita menjaga diri dengan baik atau memperhatikan pola makan, pola tumbuh, pola aktivitas, maka kita dapat terhindar dari yang namanya GGK ini. Terima kasih, itu saja mungkin dari saya. Ya teman-teman, beta rasa teman-teman bisa pahami, bisa tangkap dengan beta punya penyuluhan tadi. Beta lebih memperjelas kata kronis dengan perbedaan gagal ginjal kronis ini ada dua. Gagal ginjal itu ada dua, yang mana gagal ginjal kronis dan akut. Kalau gagal ginjal kronis itu gagal ginjal yang memang sudah berkepanjangan lama, sedangkan gagal ginjal akut itu merupakan gagal ginjal yang tiba-tiba atau gagal ginjal yang memang langsung secara tanpa sadar itu dia muncul atau dia tiba gitu. Jadi itu mungkin perbedaan gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Yang tadi teman-teman sudah sampaikan juga yang dimaksud dengan GGK, bahkan penyebab dari GGK, pembatasan cairan kepada pasien dengan klien GGK untuk mengurangi rasa haus, dan terima kasih. Terima kasih teman-teman dari kakak Sali, kakak Elsie, kakak Erika yang telah membantu beta untuk proses penyuluhan. Semoga penyuluhan yang tadi beta sampaikan bisa teman-teman bisa mempelajari, bahkan bisa mempraktekkannya nanti pada teman-teman punya kasih hati, punya teman-teman, punya saudara atau punya mama, punya bapak. Ya, nah itu mungkin dari beta. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom.